Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eki Kusumo Muhammad, mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, kelas 11A, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT CMALD. Kali ini kita akan membahas bab desain layout dengan simulasi manual. Nah, di dalamnya ada 3 hal yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada studi kasusnya sendiri, kemudian ada tahap penyelesaiannya, dan terakhir adalah hasil. Jadi di sini ada sebuah PT MM Log. PT MM Log di Kota Bandung. Dia memiliki sebuah gudang dengan spesifikasi ukurannya 27 meter kali 18 meter kali 4 meter, hanya satu lantai, di mana digambarkannya di samping ini ada sebuah gudangnya. Jadi ini ada gudangnya. Di sini setiap kotak sudah disusun. Setiap kotaknya 3 meter sampai membentuk ukuran 27 dikali dengan 18. Dan di gudang tersebut memiliki 3 pintu. Pintu yang pertama yaitu pintu masuk, kemudian ada pintu keluar atau pintu shippingnya, kemudian yang terakhir ada pintu darurat. Di dalam gudang ini ada sebuah ruang kantor, ada toilet dan musola, kemudian ada loker. Gudang ini memiliki tiang-tiang kecil yang digambarkan kotak hitam yang saya lingkari ini, di mana kotak-kotak hitam ini tidak bisa ditempatkan barang-barang. Kemudian di gudang ini juga tidak memiliki rak, sehingga barang-barang disusun di atas palet dengan tinggi hanya satu tumpukan. Kemudian peralatan handlingnya juga hanya menggunakan hand pallet dengan unit dimensinya 1550 dikali 550 dan dikali 400. Kemudian setelah itu menentukan PT MM Log mendapatkan sebuah kontrak dari sebuah perusahaan untuk menangani barang-barang mereka dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu barang siap kirim. Barang siap kirim ini ditandai dengan warna hijau di sini. Saya beri tanda panah. Ini adalah barang siap kirim. Kemudian ada barang fast moving. Ada barang fast moving di sini. Saya tandai dengan panah. Kemudian ada barang slow moving. Barang slow moving. Kemudian ada juga barang promosi. Barang promosi. Kemudian juga ada barang rusak. Kemudian ada barang siap masuk. Dan kemudian ada juga kantor, toilet, dan locker room seperti yang ditandai tadi. Kemudian barang-barang nanti yang akan disimpan yaitu ada 2 bentuk. Ada barang bubuk, di sini barang bubuk. Kemudian ada barang cair. Di sini ada barang cair. Kemudian ada barang-barang juga, barang pendukungnya, barang packing kardus. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan. Jadi ini tidak boleh menambah kotak ini, tidak boleh menambah jumlah barangnya. Kemudian tidak boleh memperbesar atau memperkecil dimensi barang-barang ini. Jadi cuma hanya boleh diputar atau disesuaikan dengan eh, luasan gudang, tempat yang akan ditempatkan. Oke, selanjutnya kita akan menentukan desain layout yang untuk gudang ini. Di mana tahapan-tahapan menentukan desain layoutnya. Yang pertama, analisis dan pengumpulan data. Analisis dan pengumpulan data kita sudah lakukan di awal tadi, di mana kita sudah mengetahui ukuran gudangnya berapa, kemudian barang-barang yang harus diletakkan, barang apa saja, kemudian ada fasilitas apa saja di dalam. Kemudian yang kedua, kita melakukan kalkulasi area.
Kalkulasi area sudah ditentukan tadi dengan luasan 27 kali 18 dan kali 4. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan lebar masing-masing lorongnya dengan menyesuaikan handling yang dipergunakan. Dan terakhir nanti penentuan fasilitas servis lainnya. Dari gambar di samping dapat kita simpulkan bahwa pola aliran material yang cocok untuk digunakan di gudang PTMM Log ini adalah aliran U, di mana tata letak yang menempatkan area penerimaannya dan area pengiriman bersebelahan dalam satu sisi gudang, digambarkan dalam garis panah biru. Dengan area penyimpanan disusun membentuk setengah lingkaran di antara. Oke, setelah tahap penentuan desain layout gudang, kemudian dihasilkan sebagai berikut. Di sini ada penerimaan. Penerimaan barang sangat luas karena agar memudahkan mobilitas juga ketika menerima barang. Kemudian di samping penerimaan barang diletakkan kantor. Kenapa kantor dekat dengan penerimaan barang? Karena di sini adalah proses untuk rapat dengan pihak eksternal, kemudian evaluasi dengan pihak eksternal juga dilakukan di kantor, sehingga ketika masuk gudang tidak mengganggu proses pergudangan. Kemudian di samping penerimaan barang ada barang promosi, di mana ketika pihak eksternal masuk, mereka bisa melihat barang-barang yang didisplay atau barang-barang yang ada di dalam gudang. Kemudian di samping kantor ada locker room juga. Locker room ini digunakan fasilitas pegawai untuk meletakkan barang-barangnya sebelum melakukan aktivitas di dalam pergudangan. Jadi ketika masuk dalam pergudangan sudah clear and clean. Kemudian di samping loker juga ada toilet musola. Ini fasilitas pegawai untuk beribadah. Oke, kita kembali ke proses bisnisnya. Setelah pegawai masuk ke locker room, pegawai akan membawa alat handlingnya ke tempat palet. Kemudian dari tempat palet akan ke tempat penerimaan untuk menerima barang. Setelah menerima barang, kemudian barang akan dicek, barang itu rusak atau barangnya layak. Ketika barang itu rusak, maka akan dikembalikan langsung ke perusahaannya. Oleh karena itu, kenapa barang rusak ini dekat dengan area penerimaan. Kemudian setelah dilakukan proses checking, akan dilakukan peletakan barangnya. Di sini gudangnya sudah dipisahkan, di mana ini ada gudang bubuk, kemudian di sampingnya ada gudang cair. Gudang cair dan gudang bubuk dipisah karena ketika cairan ini ada yang rusak, tidak merusak juga ke bahan bubuknya. Kemudian di proses bisnisnya juga, di sini bubuk ditempatkan di paling jauh dari shipping, dikarenakan bubuk ini kebutuhannya sangat lama untuk keluar dari pabrik, bahkan membutuhkan waktu mungkin sebulan atau 2 bulan untuk barang ini dapat keluar. Maka dari itu diletakkan jauh dari penerimaan. Kemudian juga tempat packingnya juga berada di sini, tempat packing slownya, karena memang jauh dari shipping agar tidak mengganggu mobilitas ketika barang-barang yang sudah siap kirim keluar dengan cepat. Kemudian setelah cair dan bubuk dipisahkan, ini juga ada barang cair juga. Barang cair ini cepat keluar karena perusahaan sangat membutuhkan. Kemudian di samping barang yang cepat keluar juga disediakan tempat yang paling kiri sendiri adalah barang yang siap kirim. Artinya barang yang sudah di packing, barang yang sudah siap untuk dikirim itu sudah disiapkan tempat di barang siap kirim. Jadi tidak mengganggu mobilitas barang-barang yang ada di gudang. Jadi barang langsung bisa keluar melalui tempat shipping ini. Kemudian setelah barang selesai dikirim, barang palet-palet yang tidak digunakan dapat ditempatkan di tempat palet
yang berada di sebelah shipping agar memudahkan pegawai setelah melakukan aktivitas shipping dapat menata tempat paletnya pada tempat palet sehingga tidak berserakan di luar ataupun mengganggu pemandangan gudang itu tersendiri. Kemudian setelah aktivitas pergudangan selesai, tempat handling palletnya juga dapat ditempatkan di sebelahnya tempat pallet. Jadi setelah shipping langsung tempatkan di tempat alat, tidak mengurangi waktu mobilitas. Dan yang terakhir di sini ada emergency exit-nya juga dibuat sangat lebar agar ketika ada force majeure tidak pegawai dapat keluar dengan cepat dan selamat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.